Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladzi zayyanal alam bizuhuri zainil wujud. Salawatu rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina wa habibina. Salawatu rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad al-hamidil mahmud wa syahidil mashhud wa akrami walidin wa maulud wa sahibil karami wal jud wa sahibil liwa'il ma'qud wal maqamil mahmud. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud idzil kaunu kulluhu isyarah wa huwal maqsud. Wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsan ilal yaumil maw'ud. Wa ba'du fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidih wa waladih wan nasi ajma'in. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatid wal asatidah, segenap para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, aparatur pemerintahan yang hadir di ketapang ini, wabil khusus guru-guru kita, Ustadz Haji Supriyandi, Ustadz Haji Surdin Osman, Ustadz Haji Sukari, Ustadz Haji Fuad Hasan, Ustadz Rasidi, Ustadz Rais, Ketua DKM kita Ustadz Aridin Haji Tamrin, panitia pelaksana daripada Maulid Nabi Masjid Jami Al-Falah Bapak Dirin beserta jajarannya, kesepuhan kita Bapak Haji Katong, Bapak Haji Mustafa, Bapak Haji Sunario, Bapak Haji Rudianto, Bapak Haji Mulyadi, dan semua kesepuhan di ketapang ini. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, sehingga terus mengayomi dan menuntun kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Lurah Ketapang juga hadir dan telah memberikan sambutan. Bapak Abi Zulkarnain mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan selalu diberikan kekuatan terus menjadi orang bermanfaat untuk masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian,
Begitu banyak orang-orang yang memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik timur maupun barat. Ada yang puji-pujiannya berbentuk syair, ada yang puji-pujiannya berbentuk prosa, ada yang puji-pujiannya berbentuk sajak, pantun dan macam-macam. Tapi kalau mau jujur, tidak ada puji-pujian yang paling tinggi, tidak ada puji-pujian yang paling indah, tidak ada puji-pujian yang paling cakep buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain puji-pujian yang diungkapkan oleh sang penciptanya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita masuk menuju Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat akhir daripada surat Kahfi saja, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi dan disuruh Nabi menyampaikan kepada semua umat manusia, qul innama ana bashar mislukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita akan masuk pada Nabi lewat ujung daripada surat Kahfi. Allah jelaskan, qul innama ana bashar, sampaikan olehmu wahai Nabi Muhammad, sampaikan olehmu wahai Nabi Muhammad kepada semua umat manusia, innama ana bashar. Kalau kata orang Ketapang ada innama, ada hasr. Dalam Jauharul Maknun dijelaskan oleh Al-Imam Al-Akhdari, wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama. Ada innama, adat hasr, tinggal kita mentelaah Nabi apakah ini hasr hakiki ataukah hasr idofi, tinggal kita dalami. Yang menarik, Nabi disuruh ngomong oleh Allah, innama ana bashar, manusia. Bapak ibu keluarga besar Ketapang Al-Falah yang mulia, dalam bahasa Arab manusia ada bahasanya insan, wal asr innal insan lafi khusri. Ada manusia bahasa Arabnya al-ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ada manusia bahasanya Bani Adam, wa laqad karramna Bani Adam. Ini juga maknanya manusia. Dan ada bashar. Yang menarik saudara, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat bashar, tidak dengan sifat insan. Tidak, di dalam Al-Quran tidak ada innama ana insan, tapi Allah suruh nyatakannya innama ana bashar. Mal farqu bainal insan wal bashar ma'anna makna kullin minhuma hayawanun natiq. Di mana saudara perbedaannya antara insan dan bashar? Bukankah dua-duanya artinya makhluk hidup yang bisa berpikir? Tapi kenapa Allah sifati hamba yang agung ini dengan bahasa ana bashar, bukan ana insan? Ada apa ini? Dan inilah tentang puji-pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi itu bashar saudara,
bukan insan. Sebab nisbat antara insan dan bashar namanya nisbat umum khusus mutlak. Kalau kata orang Ketapang itu, kalau dikata bashar sudah pasti insan, dan kalau dikata insan belum tentu bashar. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya beliau bilang, subhanaman satara sirrul khususiyah bidzuhuri wasfil basyariyah, bukan wasfil insaniyah. Ada apa itu dengan bashar? Ini pujian. Jangan-jangan kita yang hadir ini kelasnya masih insan. Dengan sababia kita hadir di majelis maulid sesuai harapan Pak Lurah kita, bagaimana biar kita pulang naik dari insan menuju makom bashar, bukan makom insan lagi. Insya Allah ta'ala. Apa itu insan, saudara? Insan ini min sifatil insan at-tadzabdub. Di antara watak insan pelin-pelan. Insan itu pelin-pelan. Apa itu pelin-pelan ya? Memandang sesuatu dengan dua sudut pandang berbeda, itu namanya insan. Barangnya sama, tidak pakai nunggu lama, komentarnya beda, sikapnya beda, itu kelas namanya insan. Dan kita suruh belajar kepada bashar. Imam Busiri dalam burdahnya pun mensifati Nabi, famablagul ilmi fihi annahu bashar wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Habib Ali Al-Habsyi dalam Simtud Durar juga bashar lakal bashar, bukan insan lakal insan. Sebab insan pelin-pelan. Pelin-pelan bagaimana Bapak dan Ibu? Begini, andai kita orang Ketapang ada yang bagi duit 50.000, 50.000 dibagi tuh, duit 50.000 dibawa aja tuh ke mall. Mall mana? Puri kek, mall mana ya, mall kota Tangerang kek, Tang City. 50.000 atau Indomaret yang dekat, 50.000 dibawa tuh ke mall. Kira-kira gede apa kecil? Yang jujur nih, 50.000 bawa ke mall, gede apa kecil? Kecil. Kalau dibawa ke Kotak Amal Masjid Al-Falah 50.000, gede apa kecil? Insan. Detik yang sama berubah cepat. Kira-kira yang berubah angka duitnya apa artinya kira-kira? Di mata kita barang dunia mewah, maka 50.000 tidak ada artinya. Di mata kita surga hina, remeh, temeh. 50.000 terlalu tinggi buat surga. Ada nggak yang model begitu? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Ini insan namanya, insan. Insan. Angka uangnya sama, tapi sudut pandangnya berbeda. Andai kita di dompetnya ada 100.000, 50.000, berapa lagi ya? 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Ada kotak amal Jumat Masjid Al-Falah, yang dimasukin yang mana kira-kira? Yang mana? 2.000. Udah jujur tuh,
masih bagus. Ada yang pakai pura-pura merem, zikir lagi subhanallah subhanallah sambil merem-merem, mata ngelirik kotak amal masih jauh, subhanallah subhanallah subhanallah, merem-merem subhanallah subhanallah, melek udah lewat, alhamdulillah alhamdulillah. Ada yang parah kayak begitu. Andai 2000 masih bagus, cuman 2000 ada 100 lembar, 99 lembar kaku dibagi dari teman yang kerja di BI. Yang atu lecek, ada kotak amal masjid, yang dimasukin yang mana? Pantas ganjarannya lecek-lecek. Sian saya sama DKM tuh suka dicurigain mulu sama masyarakat, ngitung duit Jumat ampe asar ora kelar-kelar. Banyak nih, banyak, bukan banyak, lecek-lecek, dibuang amal orang, kagak dibuang nyusahin. Insan kelasnya tadzabdub, pelin-pelan, memandang sesuatu dengan dua sudut pandang berbeda. Bilalah kita malam ada bola umpamanya jam 2 ada Chelsea, begitu Chelsea ditungguin dari sore, baru 15 menit ngantuk. Kira-kira kita matiin TV-nya apa bikin kopi? Halo, bikin kopi biar apa? Biar apa? Biar melek. Kalau kita baca Quran baru satu ain nguap, kira-kira bikin kopi apa sodakollah? In belum baca. Kalau buat Quran punya dalil, Allah juga tahu mata ada haknya. Ini ngantuk, kenapa dalil ini tidak dipakai waktu nonton TV? Kenapa enggak dalil di TV itu dipakai buat baca Quran? Ini namanya disebut maqamul insan duna maqamil bashar. Karena itu buat Nabi, innama ana bashar la innama ana insan. Bashar, insan, kalau dia mau kondangan milih-milih apa sekenanya. Ini jujur nih, milih-milih. Bentar apa lama? Lama doang apa lama banget? Kalau mau sholat, kira-kira milih-milih apa sekenanya? Jadi tinggian pengantin, tinggian Allah. Insan. Maka kalau insan bakal mengalami kerugian. Tidak ada tuh dalam Al-Quran wal asri innal basyara lafi khusrin. Tidak ada. Tidak ada wa idza an'amna 'alal bashar a'rada wa na'a bi janibi. Tidak ada. Yang ada wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarr fadhu du'ain arid. Insan. Maka Nabi ini bukan insan, bashar. Insan suka melupakan kebaikan, kurang pandai bersyukur, berbeda sudah memiliki maqamul bashar. Minta izin saudara, bilalah kita mohon maaf ada orang di Ketapang punya anjing, pagi kasih makan, siang kasih makan, malam kasih makan, 3 bulan aja kasih makan. Kira-kira anjing tuh nurut nggak sama yang ngasih makan? Nurut nggak? Kenapa nurut? Kenapa nurut?
mengerti berterima kasih. Kenapa nurut? Bersyukur. Nih orang udah ngasih makan sama kita, sudah kudunya kita nurut sama dia. Kata punya akal nggak dia? Enggak, tapi mengerti bersyukur. Pertanyaannya, Allah kasih makan kita sampai nih malam udah berapa bulan? Halo, udah berapa bulan? Udah berapa bulan? Bila anjing dikasih makan 3 bulan nurut sama yang ngasih makan, maka kita yang diberi akal oleh Allah, yang punya nabi hebatnya kayak begini, kudunya kita lebih nurut sama Allah yang ngasih makan sama kita sebagai wujud syukur kepadanya. Kata Ibnu Athaillah, malam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaroha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Syukur ini bashar, nabi bukan insan, tapi makomnya bashar. Ayat ini menarik buat kita telaah lebih dalam. Kalau kata yai-yai kita di Ketapang, ayat ini tanpa mislukum jadi. Qul innama ana basyarun yuha ilai. Aku itu manusia yang diberikan wahyu. Jadi. Tapi kenapa Allah kasih garis tambahan mislukum? Dan ini bahan kajian kita untuk menuju Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, bila Rahman 4 huruf, 5 huruf, bila Rahim 4 huruf, Rahman 5 huruf, Bismillahirrahman 5 hurufnya, Rahim 4, 1 huruf tambahan pada Rahman memberikan indikasi makna yang amat sangat luas dibanding Rahim. Bila Allah jelaskan wa kana bil mu'minina rahima, berarti wa kana bil mu'minin wa ghairil mu'minin rahman. 1 huruf ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Fa kaifa idza kanat ziyadatuhu bil kalimat mislukum. Ada apa ini dengan mislukum? Inilah keagungan Nabi untuk menuju kita bisa menteladani dan mencintai Nabi. Ada apa ini mislukum? Qul innama ana basyar mislukum. Kalau udah kalimat misli, kata ulama-ulama kita di Ketapang namanya adatut tasbih. Zaidun kal asad, Zaid kaya macan, maknanya bukan kakinya 4, tapi ada satu sifat yang di macan yang dimiliki boleh disamakan, yaitu sifat keberanian. Begitu juga basyarun mislukum. Sehingga pertanyaannya, halit taswiyah fi basyariyatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bina fi kullil wujuh au fi ba'dil wujuh. Apakah kesamaan Nabi Muhammad yang maulidnya kita peringati di Al-Falah ini sama dengan kita manusia pada seluruh aspek, ataukah sama pada penamaannya saja? Dan ini kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara. Sehingga kata ulama tafsir, qul innama ana basyar, sesungguhnya aku itu manusia. Al-hasru hasrul idafi dalalatul hasri
bi annal Mustafa bashar laisa bi ilahin. Begitu kata ulama tafsir. Ketika Allah Subhanahu wa taala suruh nyatakan qul innama ana bashar, aku itu bashar. Kenapa bashar? Nyontohnya gampang. Kalau innama ana malak, aku malaikat. Malaikat kagak doyan ongol-ongol, enggak doyan apa itu tuh anggur, enggak doyan pisang, enggak doyan jeruk. Kita sulit nyontohnya yang kayak begitu. Maka bashar, tapi ada mislukum, serupa dengan Anda tapi tak sama. At-taswiyah dengan kalimat mislukum, kesamaan fil ismiyah, laisatit taswiyah fil haqiqah. Kesamaan Nabi dengan kita sama pada sebutan, bukan sama pada hakikatnya. Saudara, saya mengikuti daripada judul yang diinginkan oleh panitia, pengen meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Nabi. Lewat ayat ini kita masuk dari judul yang ada. Nabi manusia, kita manusia, tapi mislukum, serupa dengan kita tapi tak sama. Contoh, Nabi punya keringat karena manusia, kita juga punya keringat karena manusia. Sama pada nama keringat tapi tidak sama pada hakikat keringatnya. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Kesamaan pada sebutan, saudara, tidak kesamaan pada esensinya. Sebab keringatnya Nabi wangi. Ntar kita terangin dalilnya dari mana ketemu wangi. Dan keringat kita yang benar ini, dari mana kita tahu keringat Nabi wangi? Saudara, tentu lewat pintunya orang yang ada di sekeliling Nabi, itulah sahabat. Anak didiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Bahjatul Wasail, masih di halaman pertama, jumlahnya ada 124.000 orang anak didik. Inilah santri-santrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 124.000 orang. Salah satunya namanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'alaan. Ini anak-anak kecil mumpung masih melek, mau dibagi duit? Mau enggak? Mau enggak? Sini, mau di depan saya bagi. Sini duduknya. Yang mau dibagi duit, siapa yang mau bagi duit? Duduknya sini. Nah, duduk. Udah, ini doang yang mau. Ini enggak ada yang mau ini. Enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau. Oh, yang mau duduk, duduk. Sini, yang mau aja. Ini enggak mau. Oh, enggak mau. Yang mau aja. Yang mau aja bagi duit. Ah, baik. Segini doang. Baik. Dengerin. Nabi yang maulidnya kita peringati malam hari ini, kalau motong kuku, mulanya dari telunjuk tangan kanan, pegang telunjuknya, telunjuk tangan kanan, jari tengah kanan, pegang jari manis kanan, kelingking kanan, kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri,
telunjuk kiri, jempol kiri ditutup jempol kanan. Bisa enggak? Bisa enggak? Pegang tangannya. Nabi tangannya begini. Nah, kalau motong kuku mulainya dari telunjuk kanan, dilipat telunjuknya, jari tengah kanan, telunjuknya dilipat. Nah, jari tengah kanan, lipat jari tengahnya, manis kanan, kelingking kanan. Ini apa ini namanya orang ketapang? Jari manis. Oh, kelingking. Kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri ditutup jempol kanan. Bisa enggak? Bisa enggak? Nabi motong kukunya mana dulu? Pegang tangannya apa dulu? Terus ke tengah apa? Tengah, oh kanan. Terus manis apa? Kanan. Terus kelingking kanan. Terus kelingking kiri. Terus manis kiri. Terus tengah kiri. Terus jempol kiri. Terus jempol kanan. Nih pertanyaannya, siapa yang motong kukunya udah kayak Nabi? Maren-maren belum. Oh belum ya, kagak laku. Kaki dah, kaki pegang kakinya. Saya ngajarin emaknya biar nanti motongin kuku kamu, karena Pak Lurah mintanya biar ada perubahan. Mau nyontoh Nabi apa? Yang ringan-ringan aja. Motong kuku kaki Nabi dari kelingking kanan, pegang, manis kanan, tengah kanan, telunjuk kanan, jempol kanan, jempol kiri, telunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri, kelingking kiri. Bisa? Bisa? Bisa. Nih pertanyaannya gampang, bukan yang tadi. Takut saya tanya, belum lagi. Pokoknya motong kuku tangan kayak begitu besok-besok ya. Insya Allah. Motong kuku kaki kayak begitu ya. Nih pertanyaannya, Nabi punya bapak namanya Abdul, punya ibu namanya Amin, punya kakek namanya Abdul, nenek Nabi namanya siapa? Neneknya enggak tahu. Fatimah namanya, bintu Amr al-Makhzumiyah. Aduh, apalagi yang gampang ya. Nabi punya anak dari Siti Khadijah 9 apa 10? Bangun. Ini anak Nabi dari Siti Khadijah 9 apa 10? Hah? Bangun. Dari Siti Khadijah berapa anak Nabi? 7. Salah. Ini ndak mau. Enggak mau. Anak Nabi dari Siti Khadijah 6. Kalau yang satunya dari Siti Maria 7 jumlahnya. Ya kagak laku duit saya. Biar laku ini. Saya udah diri-diri nih. Azan. Oh,
Nabi pakai baju, ngancinginnya dari bawah ke atas, nyopotnya dari atas ke bawah. Ingetin, yang gampang-gampang aja dah. Nabi kalau pakai baju ngancinginnya, kalau nyopot tuh contoh yang pakai celana panjang tuh, resletingnya ngancinginnya dari bawah ke atas, nyopotnya dari atas. Cina kaya-kaya nyontoh Nabi. Masa kita yang ngadain maulid selagu-lagunya pakai baju? Pantas Cina kaya ngikut Nabi. Begitu kita yang kudunya ngikut. Insya ini biar laku. Bagaimana ini ya? Saya nggak mau surga juga kudu ibadah. Ini biar laku, ini duit saya. Nabi, ini yang gampang dah, yang gampang. Nabi anak pertamanya namanya siapa? Hashim. Alhamdulillah. Ini mau jawab, mesti ada, disiapin, mesti ada. Nabi punya keringat, kita juga sama pada nama, berbeda pada hakikat. Keringat Nabi wangi, keringat kita, keringat bapaknya tuh, anak aja ngatain bapaknya. Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat Nabi hijrah ke Madinah umurnya 10 tahun. Nabi di Madinah 10 tahun. Waktu Nabi wafat umurnya 20 tahun. Tapi hafalan hadisnya banyak, 2223 hadis disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, tersebar di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan seterusnya. Salah satunya kata Anas bin Malik, saudara, ma syamamtu miskan wala ambaro atyaba min araqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Anas, demi Allah saya udah cium wangi-wangian model apa aja yang dijual tuh di Jalan Ciledug Raya tuh, Cipondo, banyak dijual di pinggir-pinggir jalan. Model apa aja saya udah cium, apalagi yang dijual di Condet dari mulai Al-Hawi sampai Rindam. Itu dijual, ada yang malaikat subuh, mau kita pakai duhur kagak boleh sama yang dagang tuh, malaikat subuh suruh beli lagi, emang ilmunya orang dagang. Saya udah cium minyak wangi model apa aja, misik, ambar, saya udah cium. Tapi demi Allah, kata Sayyidina Anas, belum pernah saya cium wangi-wangian seharum keringatnya Nabi Yuna Muhammad. Keringat Nabi wangi. Begitu sahabat berkata, keringat kita tidak wangi. Maka Al-Quran ada tambahan, qul innama ana bashar, tidak langsung yuha ilai, tapi mithlukum, serupa dengan kamu tapi tak sama. Bashar lakal bashar. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
Nabi keringatnya wangi. Yang menjadi materi kita, kalau mau sholat Jumat, Nabi pakai minyak wangi, rela mengeluarkan duit untuk beli parfum, disemprot di bajunya, padahal keringat Nabi wangi. Andai, nih kita ngomongin andai, orang ketapang keringat kita pada ini wangi, andai begitu dijual laku, andai keringatnya wangi dijual laku pesat, mau sholat Jumat di Al-Falah, kira-kira mau pakai minyak wangi apa kagak? Mau kau pakai minyak wangi apa kagak? Kenapa kagak? Udah wangi. Ngapa itu Nabi keringatnya wangi? Ngapa kalau mau sholat repot-repot kudu pakai minyak wangi? Qul innama ana bashar mithlukum yuha ilai. Nabi ini hadir di tengah-tengah kita sebagai uswatun hasanah. Ayatnya dibaca oleh qori kita. Oleh karena Nabi ini hadir sebagai teladan, nyontohin kita, ngajarin kita, maka rela Nabi ngeluarin duit, kudu belilah minyak wangi, kudu disemprotlah badannya, padahal keringat sendiri jauh lebih wangi dari apapun, karena Nabi sebagai uswah. Wa madzaka ilal yustan nabi, tidaklah itu dikerjakan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan agar menjadi sunnah buat umatnya. Andai Nabi tidak pakai minyak wangi kalau sholat, enggak apa-apa, orang keringatnya wangi, tapi akan muncul ulama berpendapat sholat tidak perlu pakai minyak wangi, sebab tidak dinukilkan riwayat Nabi kalau mau sholat pakai minyak wangi. Bisa saja ada ulama madhab berkata begitu. Oleh karena Nabi pakai minyak wangi, semua ulama sepakat kalau mau sholat kudu pakai minyak wangi, sebab Nabi hadir sebagai qudwatan lana, basyariyatur rasul litakuna qudwatan lana. Qul innama ana basyar, limadza basyar, lityakuna qudwatan lana, supaya Nabi menjadi teladan dan contoh bagi kita. Bahkan bukan sekedar pakai minyak wangi, cara pakai minyak wanginya diajarin. Nabi itu saudara tidak pernah pakai minyak wangi di punggung telapak tangan. Iya adek, iya adek, boleh. Nabi itu nggak pernah pakai minyak wangi di sini, nggak ada. Nabi pakai minyak wanginya di dalam telapak tangan, batunur roha. Di sini pakai minyak wanginya, enggak pernah di sini. Nabi karena menjadi contoh. Siapa yang tadi waktu qiyamnya, waktu ada minyak wangi tangannya begini-begini nih, tadi ada nggak yang kayak begini-gini? Enggak usah mulai besok mau nyontoh siapa, karena ini ajaran, mulianya ajaran Nabi. Nggak ada begini, kalau yang tangannya begini dibalik aja sama kita, begitu. Biar kita yang kecil-kecil. Saya tidak mau ngajarin dalam maulid yang berat-berat. Nabi ampe sholat kakinya bengkak, berat nyontohnya. Orang taraweh aja milih-milih. Imamnya siapa? Kong Ahmad, lama-lama masjid sebelah aja. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Mana ada. Kita beratlah itu mah tuh. Saya yang mau kecil-kecil dulu masuk ke Rasulullahnya.
biar mudah kita ngikutin. Saya ngajarin anak-anak, kenapa motong kukunya kayak gitu-gitu? Kata Imam Ghazali di dalam Arba'in fi Usuluddin, kenapa pakai tangan kanan? Biar anda paham, kata Imam Ghazali, karena Rasulullah SAW yuhibbut tayamun fi sya'nihi kulli ay min babi takrim. Nabi itu yang bagus-bagus kanan dulu. Lalu ditanya, kenapa telunjuk dulu Nabi? Jari dari 10 jari enggak sama kedudukannya, telunjuk lebih mulia dibanding yang lain. Sebab kalau sholat dia asyhadu alla ilaha illallah, pakai jempol apa kelingking? Jempol apa kelingking? Pakai telunjuk. Maka ini banyak zikirnya diduluin sama Nabi. Kenapa habis telunjuk enggak jempol tapi jari tengah, kanannya jari tengah panjang? Ini namanya asrarus syariah, panjang. Imam Ghazali terangkan dalam Al-Arba'in fi Usuluddin. Kenapa kaki dari kelingking paling kanan bukan dari telunjuk? Kata Imam Ghazali, sebab pada waktu sujud enggak ada yang istimewa, semuanya kudu dilipat. Ini Nabi, dan ini termasuk kehebatan ajaran. Kita mau nyontoh siapa kalau bukan nyontoh Nabi? Dari yang kecil-kecil, motong kukunya dulu, kuku tangan lah, kuku kaki, cara pakai baju, begitulah. Yang kecil-kecil kita nyontoh Rasulullah SAW pelan-pelan. Sebab ketika Al-Quran menyatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni fi ayyi syai'in al-mutaba'ah. Padahal apa kita kudu ikut? Apakah pada aspek ibadah doang ataukah pada keseharian? Kata Imam Ghazali, ini mutlak fattabi'uni, sehingga kita kudu kamalul mutaba'ah adatan fadlan anil ibadah. Keseharian lebih-lebih pada urusan ibadah. Yang kecil-kecil kita ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini saudara bashar, manusia, mithlukum, serupa dengan kita tapi tak sama darahnya. Sahabat Anas waktu disuruh buang darahnya Rasulullah karena Rasulullah demen bekam, suka bekam, hijamah, tolong buang ini darah. Ingat Anas, jangan keinjek orang, jangan sampai ada yang injek. Dia berpikir, diapain ya, gua minum aja. Diminum darahnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat pengajian Nabi nanya, bagaimana itu darah itu? Aman Nabi, aman, enggak ada yang nginjek-nginjek. Emang dibuang kemana? Saya minum dalam perut. Sahabat pada melotot, kayak apa rasanya? Mau pulang habis ngaji, ntar dulu nunggu Nabi pulang dulu, nggak enak nanya depan Nabi. Karena Nabi komentarnya begini, lan yadkhulan naro lahmun khalatat bidami. Dalam satu hadisnya Nabi menyatakan nggak bakalan masuk neraka daging yang dalam daging itu bercampur darahku. Sallu ala Nabi. Ketika Nabi pulang ditanya rasanya bagaimana darah Nabi, dibilang tahu madu enggak? Tahu. Apa rasanya? Manis. Huwa ahla minal asal. Sallu ala Nabi. Darah Nabi itu lebih manis daripada madu. Basyarun mithlukum. Nabi itu manusia serupa dengan kita, tak sama pada hakikat. Darahnya beda, darahnya sahabat itu. Syekh Nawawi Al-Bantani tulis dikasih Fathus Saja, kencingnya Nabi suci.
kencingnya. Syekh Nail Bantani itu dalam pasal saja, wa'lam anna fadolatil Mustafa tahiratun. Dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah kencingnya Nabi suci. Pertanyaannya, ngapa Nabi cebok? Kan suci. Wa madaka illa liyustan Nabi, ngajarin kita. Nabi hadir tadi ayatnya dibaca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka bashar mislukum. Jadi kalimat mislukum adalah sebuah kalimat bahwa hal yastalzimu basyariyatul Mustafa kabasyariyatina yastalzimul khususiyah fi kullil wujuh. Apakah kemanusiaan Nabi itu melazimkan sama dalam berbagai aspek? Tidak. At-taswiyah fil ismiyah laisa fil haqiqah. Maka mislukum menjadi catatan, enggak kemudian qul innama ana bashar yuha ilai. Walaupun jadi, tapi ada mislukum karena di sini ada mukjizat, ada perbedaan. Siapa sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa aja saudara yang bersentuhan dengan Rasulullah semuanya menjadi istimewa. Tapi kalau yang bawa saya udah kemari, itu maknanya saya suruh sudah saudara. Pak Taufik udah goyang-goyang, maknanya saya suruh segini. Kasihan takut nasi uduk jadi rangginang doang. Saudara, kita mau tidak mau, kalau pengen mulia deketi Nabi Muhammad. Kita contoh Nabi yang kecil-kecil, saya ngajarin nama bocah mumpung melek biar dapat ilmu. Bagaimana motong kukunya Nabi, ngoku tangan, kaki, pakai baju dan seterusnya, supaya ada buah yang diinginkan oleh Pak Lurah kita, ada perubahan sedikit demi sedikit. Nanti kita belajar bagaimana cara makan pisangnya Rasulullah, bagaimana cara makan pisangnya, moteknya bagaimana. Di kesempatan lain kita bakal bedah dikit demi dikit, biar kita hari-hari kita benar-benar mengikuti Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya kita baca Fatihah. Yang pertama untuk yang wakafin tanahnya buat Masjid Al-Falah, lampu, apalagi yang AC, karpet, segalanya. Yang sudah wafat, kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, muliakan di alam barzakhnya, senengin di alam barzakhnya. Yang masih hidup, yang berkontribusi di Masjid Al-Falah, Allah beri sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, diluaskan rezekinya, makin tinggi derajatnya. Al-Fatihah. Kedua, kita baca Fatihah. Buat yang membantu acara maulid ini, tenaga, pikiran, waktu, segalanya, moga jerih upayanya diterima oleh Rasulullah, mendapat syafaat dari Nabi Muhammad. Hidupnya makin berkah, usahanya barokah, ilmunya barokah, keluarganya barokah, anak keturunannya barokah. Allah berikan barokah dunia dan akhirat berkat syafaat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ketiga, kita baca Fatihah buat semua yang hadir. Tidaklah kita meninggalkan daripada majlis maulid ini, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahman rahimnya mengampuni dosa-dosa kita,
memudahkan urusan dunia akhirat kita, memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus mendekat kepada Nabi Muhammad, diberikan kita inayah, ma'unah untuk terus bersolawat kepada Nabi Muhammad, sehingga hidup kita penuh dengan kebahagiaan, bisa ziarah ke Madinah, bisa ziarah ke Makkatul Mukarramah, bisa wukuf di Padang Arafah bersama keluarga tercinta kita berkali-kali. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mohon maaf, mohon redha, mohon ikhlasnya segini Allah mudahkan untuk disampaikan pada majlis maulid ini. Di lain kesempatan yuha ilai annama ilahukum ila wahid, ini juga adat qasar dan perlu kita bedah tentang keagungan ajaran Nabi Muhammad. Hadza minni wa sallallahu wasallam ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.